Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Saya ingin mempertanyakan kepada teman-teman semua. Terkadang ada ya dari kita 1, 2, 3 atau bahkan lebih. Itu mereka belajar mengenai spiritual, tapi ada satu hal yang cenderung mereka incar, yaitu mereka mengincar ilmu yang terkait dengan pengasihan dan juga ilmu yang terkait dengan kanuragan. Itu kenapa? Sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam, lebih panjang lagi, di era zaman dahulu memang orang-orang zaman dahulu itu kan kecenderungannya itu ingin beradu fisik dengan orang lain. Karena zaman dahulu tidak ada polisi, tidak ada TNI. Mereka yang kuat, mereka yang akan menjadi penguasa. Dan mereka yang dipandang memiliki kekuatan lebih, maka akan diangkat raja menjadi seorang panglima. Ini adalah alasan kenapa orang-orang pada zaman dahulu itu mempelajari ilmu yang bersifat kanuragan. Tapi untuk saat ini, apakah masih efektif? Apakah masih efisien jika kita belajar mengenai ilmu kanuragan? Tentunya ada hal positif dan negatifnya. Soalnya gini teman-teman, yang namanya ilmu kanuragan kalau tidak digunakan biasanya akan panas. Diri kita ingin bertempur terus. Apakah teman-teman sudah siap jika hal ini digunakan untuk teman-teman semua? Mungkin kalau para sopir mempergunakan ini untuk jaga diri di dalam perjalanan mereka, oke lah, fine. Tapi kalau di luar itu, apakah kita masih memerlukan ilmu-ilmu seperti ini? Soalnya yang saya tahu, merawat ilmu seperti ini itu ada hal yang kita pertaruhkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ke dalam ilmu pengasihan. Gini teman-teman, ilmu pengasihan mungkin di zaman dahulu ketika orang mengincar orang lain atau mencari biar dikasihi pembesar atau yang lain sebagainya, itu kan biasanya peperangan secara goib misalnya antara satu orang dengan orang yang lain. Maka ilmu pengasihan seperti itu dibutuhkan. Tapi sekarang yang jadi ilmu pengasihan itu kecenderungan bukan itu. Yang jadi ilmu pengasihan sekarang kecenderungannya adalah uang. Kecenderungannya adalah apa yang dinamakan dengan harta, benda, kedudukan dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki ilmu pengasihan misalnya hanya untuk memelat orang biar dikasih lawan jenis dan lain sebagainya, percuma teman-teman. Buang saja teman-teman kekuatan itu. Apalagi kalau teman-teman sampai rela pasang susuk dan lain sebagainya. Ini akan menculitkan kehidupan teman-teman semua. Jangankan untuk mati atau untuk meninggal nantinya, untuk diri sendiri kita di saat ini misalnya kita memiliki ilmu seperti itu sudah menyusahkan diri. Dalam artian apa? Teman-teman loh, saya pastikan carilah teman-teman yang ada orang memiliki ilmu pengasihan atau ilmu kanuragan. Saya pastikan hidupnya seolah-olah itu bekerja dengan keras, dengan giat, tapi merasa kurang terus. Dalam artian uang yang mereka simpan itu misalnya digunakan untuk kebutuhan makan, digunakan misalnya untuk membeli motor dan sebagainya, tapi kok dikit-dikit harus dandan, dikit-dikit harus apa. Atau misalnya mereka ingin membangun rumah, tapi misalnya membangun rumahnya tidak selesai. Giliran selesai nanti misalnya ada salah satu anggota keluarganya itu misalnya sakit, sehingga dia harus mengeluarkan uang dan lain sebagainya. Itu biasanya efek dari ilmu-ilmu seperti itu teman-teman, kanuragan, pengasihan, dan ilmu-ilmu yang bersifat memberikan daya penarik ke dalam diri. Lalu apa penggantinya? Sebenarnya di lain ilmu-ilmu tersebut kita menggunakan ilmu yang logis saja lah.
Contohnya public speaking ya baik, cara ngomong yang baik, mempelajari ilmu psikologi. Bagaimana sih cara berbicara yang baik di depan banyak orang? Bagaimana sih cara berbicara yang baik antara satu orang dengan orang yang lain atau face to face? Bagaimana misalnya teknik marketing yang baik supaya closing? Bagaimana sih cara seperti itu, teman-teman? Ilmu-ilmu yang bersifat keilmiahan saja yang dipelajari atau untuk hal-hal seperti ini. Lalu kita berkegiatan spiritual itu untuk apa? Gini, saya pastikan gini. Kita belajar ilmu spiritual. Setelah hati, pikiran, dan nafsu kita sinkron, secara otomatis diri kita itu menjadi orang yang positif. Orang yang positif itu secara tidak langsung mengeluarkan aura yang positif juga, aura yang bening, aura yang bersih. Dan aura ini yang biasanya akan menjadi medan magnet. Teman-teman bisa disenangi orang lain atau tidak. Pasti beda, teman-teman. Orang yang menjalankan spiritual dengan baik dan orang yang tidak menjalankan spiritual itu pasti beda kadar auranya. Ada yang auranya positif tapi kecil, ada yang auranya positif tapi besar, ada yang auranya negatif tapi kecil, ada yang auranya negatif tapi besar. Ini kaitannya dengan keaktifan spiritual yang dia miliki, keaktifan energi yang dia miliki, dan juga aktifnya aura yang dia miliki. Oleh sebab itu, teman-teman, jika teman-teman menjalankan spiritual, hindari ilmu-ilmu yang bersifat kanuragan atau pengasihan, teman-teman, karena secara tidak langsung akan menyusahkan teman-teman semua. Bagaimana juga sudah terlanjur, cari guru, dihilangkan, dilarung atau dibersihkan, atau misalnya kalau ada cara-cara tertentu yang memiliki kelemahan-kelemahan, lakukan sesuai dengan kelemahan yang secara otomatis dia akan hilang. Seperti itu. Hindari ilmu-ilmu itu, teman-teman. Kita fokuskan diri mendekat kepada Tuhan kita, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlatih diri untuk fokus kepada diri, membersihkan diri. Secara otomatis nanti kalau diri kita sudah bersih sempurna, kita akan secara otomatis menarik apa? Apapun yang kita ingin tarik. Menarik rezeki, menarik perhatian orang di sekitar kita, menarik lawan jenis, dan lain sebagainya. Akan tetapi jangan terus kalau teman-teman berspiritual, misalnya energi powernya teman-teman itu hanya 10, teman-teman menarik kadar di luar teman-teman yang energinya lebih dari itu. Misalnya kita sebut saja contoh lah, katakanlah menarik lawan jenis yang energinya itu 7, terus menarik kekayaan yang energinya itu 9, menarik ingin menjadi perhatian orang itu yang energinya 5 misalnya. Ini kan sudah lebih dari 10, berarti kita tidak mampu. Lalu caranya gimana? Fokus satu persatu, kita incar satu persatu. Kalau kita menarik semuanya itu misalnya dalam 1 tahun kita baru dapat. Kalau kita tarik satu persatu, itu bisa saja dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan itu langsung kita dapat. Lebih cepat seperti itu. Karena semuanya itu tergantung dari energi dan power kita. Semakin kita niat, semakin kita fokuskan pada pelatihan diri, maka ini akan jauh lebih baik bagi diri kita. Yang penting tadi, jangan memfokuskan diri pada suatu amalan yang sifatnya pengasihan atau kanuragan. Lebih baik fokuskan diri kita yang bersifat mengaktifkan energi dari dalam diri. Nanti secara otomatis dengan gampangnya kita itu akan menarik seluruh yang kita inginkan. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.